Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Pak Akbar di mata pelajaran Matematika kelas 9. Oke, anak-anak, kali ini kita akan masuk ke materi selanjutnya, yaitu adalah diskriminan. Nah, nanti kalian akan mengetahui apa itu diskriminan. Nah, untuk lebih lanjutnya, mari simak video ini bersama-sama. Diskriminan atau juga bisa disebut sebagai determinan merupakan suatu notasi dalam tanda akar, yaitu adalah B kuadrat min 4AC, dan dinotasikan dengan huruf D besar. Nah, dulu anak-anak kita sudah pernah menyelesaikan suatu persamaan kuadrat dengan menggunakan rumus ABC, yaitu ini adalah rumusnya ya, rumus ABC. Nah, untuk diskriminan itu adalah rumus yang ada di dalam akar miliknya rumus ABC. Ini dia, B kuadrat min 4AC. Nah, jadi B kuadrat min 4AC itu disebut sebagai diskriminan atau bisa disimpulkan sebagai D besar. Nah, kita bisa tuliskan ini tanpa menggunakan akar ya anak-anak ya. Jadi bisa kita tuliskan D besar atau diskriminan sama dengan B kuadrat kurangi 4AC. Seperti itu. Nah, ketika kita memperoleh nilai D besar atau disebut diskriminan, maka akan ada tiga sifat dari fungsi diskriminan tersebut apabila kita memperoleh nilai D-nya. Nah, yang pertama, apabila nilai D-nya itu lebih dari 0, bisa saja 10, 15, 30, yang penting positif, yaitu D lebih dari 0, maka persamaan memiliki dua akar yang berbeda. Nah, ketika D-nya sama dengan 0, jadi nanti ketika kalian menghitung hasilnya adalah 0, maka persamaan itu memiliki dua akar yang sama, anak-anak. Dan apabila D-nya kurang dari 0, mungkin adalah negatif 3, negatif 4, negatif 100, negatif 1000, nah, maka persamaannya tidak memiliki akar atau tidak ada akar penyelesaian. Nah, seperti itu. Nah, untuk lebih mengetahui bagaimanakah cara menghitung diskriminan dan juga bagaimanakah menentukan sifatnya, mari kita lihat ke contoh soal saja. Nah, di sini ada contoh soal, tentukan diskriminan dan akar penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah. Yang pertama adalah X kuadrat plus 7X plus 12 sama dengan 0. Nah, di sini kita disuruh mencari dua kali anak-anak. Yang pertama kita harus mencari diskriminan, yang kedua adalah kita harus mencari akar-akar penyelesaiannya. Nah, berarti kita harus cari dua kali. Pertama kita cari dulu aja diskriminannya. Nah, di sini kita mencari diskriminan. Langkah yang pertama yang harus kalian lakukan adalah kalian harus mencari nilai A, B, C-nya terlebih dahulu. Masih ingat ya, dulu sekali ketika kita melakukan pengenalan mengenai persamaan kuadrat, nilai A itu adalah koefisien dari variabel tertinggi. Nah, di sini X kuadrat. Berarti A-nya ada di sini. Nah, koefisien X kuadrat berapa? Kalau tidak ada, berarti di sini adalah memuat angka 1. Jadi nanti A-nya adalah 1. Kemudian B. B itu adalah koefisien dari variabel X pangkat satunya. Nah, di sini B-nya adalah 7 dan C adalah konstanta. Konstantanya dari 12 dimasukkan. Ya, atau nanti di depan sini negatif ya, berarti negatif 12. Seperti itu ya, anak-anak ya. Nah, langkah yang kedua adalah kita memasukkan nilai A, B, dan C itu ke dalam rumus diskriminan. Rumus diskriminan adalah D besar sama dengan B kuadrat min 4AC. Nah, di sini B-nya tinggal kita masukkan, B-nya adalah 7, jadinya 7 kuadrat dikurangi 4AC. Berarti A dikali C, A-nya adalah 1, berarti 4 dikali 1 dikali C-nya adalah 12, dikali 12. Jadi 7 kuadrat itu adalah 49. Nah, nanti ini kalian kalikan dulu ya anak-anak ya, jangan dikurangkan. Kalikan dulu, 4 kali 1 kali 12, hasilnya adalah 48. Jadi 49 kurang 48 adalah 1. Nah, karena D-nya 1, maka bisa kita asumsikan atau bisa kita simpulkan bahwa D-nya itu lebih dari 0. Sehingga persamaan ini memiliki dua akar yang berbeda. Nah, ini adalah simpulan dari sifatnya. Kalau D-nya lebih dari 0, dia memiliki persamaannya memiliki dua akar yang berbeda. Nah, yang kedua kita akan mencari akar-akar penyelesaiannya. Nah, di sini anak-anak, kita dapat mencari akar-akar penyelesaiannya dengan menggunakan rumus ABC saja yang lebih mudah. Nah, kita gunakan rumus ABC untuk menyelesaikannya ya.
Nah, ini rumusnya seperti ini. Nah, kalian tadi masih ingat ya, B kuadrat 4AC tadi kan itu D. D ya, makanya nanti bisa kalian ubah jadi D saja. Tadi kan sudah kalian cari nilainya. Nah, tadi B-nya adalah 7 dan B kuadrat 4AC tadi adalah D hasilnya adalah 1, kita masukkan, dibagi 2A. A-nya adalah 1 ya tadi ya, berarti 2 dikali 1. Jadi, X 1,2 sama dengan negatif 7 plus minus 1 dibagi 2. Nah, dalam hal ini nanti akan ada dua penyelesaian, karena kenapa? Di tengahnya adalah plus minus. Yang pertama nanti akan jadi 1 sama dengan negatif 7 tambah 1 dibagi 2, atau X2 sama dengan negatif 7 kurangi 1 dibagi 2. Nah, kita selesaikan dulu yang X1-nya anak-anak. Kita selesaikan dulu yang X1-nya. Negatif 7 tambah 1 adalah negatif 8, negatif 6 dibagi 2. Oke. Negatif 6 dibagi 2 berapa anak-anak? Negatif 3 ya. Kemudian kita selesaikan yang X2-nya. Negatif 7 kurangi negatif 1. Hasilnya adalah negatif 8. Kemudian dibagi 2. Negatif 8 dibagi 2 adalah negatif 4. Nah, jadi akar-akar penyelesaiannya itu adalah negatif 3 atau negatif 4. Kita bisa tuliskan dengan cara memberikan kurung kurawal seperti ini. Bisa ya anak-anak ya. Kemudian contoh yang kedua, tentukan diskriminan dan akar-akar penyelesaian dari persamaan kuadrat di bawah. Tetap kita di sini suruh mencari diskriminan dan juga akar penyelesaiannya. Kita cari diskriminan dulu. Oke, cara yang pertama seperti sama, kita cari nilai A, B, C yang terlebih dahulu. Nah, di sini kalian lihat nilai A-nya berapa anak-anak? Bukan ini ya, nilai A-nya bukan 11 ya, tapi 5. Karena nilai A itu adalah nilai variabel pangkat 2 atau pangkat tertingginya. Jadi A-nya adalah 5, B-nya adalah 14, C-nya adalah 11. Kemudian kita bisa masukkan ke rumus diskriminan. D besar sama dengan B kuadrat min 4AC. B-nya adalah 14, jadi 14 kuadrat. A-nya adalah 5 dan C-nya adalah 11. Bisa kita masukkan negatif 4 kali 5 kali 11. Nah, 14 kuadrat adalah 196. 4 kali 5 kali 11 adalah 220. Jadi D besar sama dengan 196 dikurangi 220. Baik, D besar sama dengan negatif 24. Nah, karena D sama dengan negatif 24, maka dapat dikatakan bahwa D kurang dari 0, sehingga persamaan memiliki akar tidak memiliki ya harusnya, sehingga persamaan tidak memiliki akar persamaan. Nah, ini kurang anak-anak. Harusnya di sini tambah tidak. Tidak. Nah, jadi dia tidak memiliki akar persamaan. Jadi untuk akar-akar penyelesaiannya ini tidak perlu dicari anak-anak, karena ketika D-nya negatif maka dia tidak memiliki akar-akar persamaan. Seperti anak-anak ya. Semoga kalian paham dan semoga kita bisa bertemu dengan di mata pelajaran matematika lagi di submateri yang selanjutnya. Terima kasih, sampai jumpa.